Baik, kita ke rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini dari Pak Henry tentunya. Kita lihat pemirsa, rekomendasinya diantaranya adalah PSAB Trading Buy, kemudian juga ada BRIS Trading Buy, ada Raja Trading Buy, dan ada Antam Trading Buy. Didominasi oleh saham-saham yang terkait dengan komoditas emas. Ya, emas kemarin mencatatkan rekor atau menyentuh rekor tertinggi lagi emas global. Antam juga emas Antam, emas batangan Antam ini juga mengalami penguatan, kalau tidak salah sudah di 1,5 juta lebih begitu ya per 1 gram. Apakah ini yang membuat Anda juga tertarik di PSAB dan Antam? Ya, benar sekali. Namun sebenarnya ini emas yang sudah mulai penguatan tinggi dari sisi komoditasnya, saya lihat trennya masih panjang. Namun Trennya dari masih saham-saham yang panjang. namun untuk saham-saham yang tadi saya sebutkan untuk rekomendasi hari ini cenderung untuk jangka pendek aja Jangka sih gitu pendek kan. aja. Manfaatkan momentum jangka pendek karena itu pergerakannya sudah cenderung uptrendnya sudah terlalu tinggi dalam periode setahun terakhir sih. Baik, tapi Anda melihat masih ada peluang kenaikan lebih lanjut khususnya di Hmm, saham-saham ini juga. Jadi manfaatkan yep, peluang kenaikan ini. Masih ada range untuk PSAB Anda bilang 342 sampai 352 ya. yep, betul. Baik, kalau saat ini di 340 Hmm. mungkin boleh trading juga ya di PSAB. Saya rasa boleh karena secara pattern dia tuh lumayan menarik ya. Dia tuh uptrend ya. 330 boleh untuk trading, di mana kalau kita lihat PSAB opportunity yang ada nih mungkin ada potensi balik ke level 420 sebagai level tertinggi saat itu gitu kan ya. Namun tentunya dengan syarat ya dia tuh tidak ketemu level 520 dan 50-nya sebagai level supportnya di situ. Kita Ah, soalnya dari si komoditas kita lihat masih cukup panjang untuk emas. masih cukup panjang ya. Stop loss hanya Mm-mm. jika turun di level berapa kira-kira untuk PSAB? Sebenarnya kalau stop loss kita based on technical ya, ada di level 280 sebagai level stop loss di level MA 50-nya itu sebagai level stop loss kedua. Namun Baik, stop loss pertamanya ini 310 sih sebenarnya 300 hingga 310. baik. Kemudian untuk Antam? Untuk Antam sebenarnya dari saya lihat pattern yang ada saat ini, oh ternyata Antam mengalami breakdown ya, di mana tadi kalau nggak salah saya baru lihat ternyata dari laporan keuangan Antam dia masih untung tapi untungnya cenderung terbatas dan turun, growth-nya turun ya. Nah kalau kita lihat mungkin skenario yang bisa kita lihat untuk Antam adalah buy and weakness saja atau beli di bawah aja ya, di mana kita level supportnya itu di level 1542. 1540 lebih tepatnya sebagai level supportnya di situ untuk Antam itu sendiri. Namun Baik. overall untuk komoditas emas masih cukup oke dari sisi Masih cukup oke, fundamental. tapi saat ini Anda lihat saham-sahamnya kan sudah naik signifikan, jadi lebih ke trading jangka Hmm, pendek terlebih dahulu, manfaatkan yap. upside-upside yang masih ada. Tapi Hmm, kalau sambil mencermati komoditasnya mau kemana nih? Katanya ada target ya. lebih lanjut lagi ke level berapa kalau dari RDK Elit Sekuritas melihatnya? Dan apa yang membuat harga emas menurut Anda masih akan panjang nih? Oke, untuk emas ya Mbak ya, kita lihat ya ada perpindahan dana dari apa namanya bursa global itu ke ETF emas ternyata, sama di situ. Dan kedua adalah kalau secara jangka pendek story yang ada itu berkaitan dengan ketidakpastian pemilu di US itu kan karena eh, ketika ada ganti pemerintahan, ganti kebijakan dan arah ekonominya pasti kan akan beda lagi di situ kan. Oleh karena itu dan selepas itu juga kita lihat di Iran dan apa Israel panas, Lebanon panas, terus kemudian Ukraina Rusia panas itu kan. Nah, pasti banyak sekali investor yang masih akan mencari instrumen safe havennya di emas di situ ya. Yang mana kalau kita lihat upside emas mungkin masih ada potensi ke level 3125, 3.100. 3100. Wow, masih ada peluang ke 3.100. Tapi untuk Ya, saham-sahamnya lebih baik trading saja terlebih dahulu ya. trading Baik, saja betul. kita ke update pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan kita lihat bersama pemirsa menguat. Ya, setelah 6 hari berturut-turut melemah, pagi hari ini IHSG naik 0,58%, 38 poin di 7.608, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis di 15.679. Deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers pemirsa based on value pada pagi hari ini, antara lain adalah saham-saham seperti BRI. BRI memimpin dengan penguatan 2% di 4.800, disusul BBCA
1% di 10.475. UNTR naik 3% di 27.200. BBNI, PSAB ya yang tadi direkomendasikan juga menguat. Kemudian Antam justru menjadi top losers dengan pelemahan 3% di 1.580. GoTo, LPKR, Inco, Unik, Cepin masuk dalam kategori top losers. Mungkin Antam ini berbeda dengan PSAB karena laporan keuangannya ya? Ada laporan keuangannya di situ. Tadi saya baru lihat ternyata ada penurunan dari sisi laba bersihnya di situ. Pertama di situ. Kedua kan Antam lebih diversifikasi penjualannya itu ternyata juga bukan cuma emas karena dia mayoritas juga masih ada nikel di situ ya. Yang mana Baik, itu bisa aja menggerus kinerja keuangannya sih karena harga nikelnya kan nggak kemana-mana juga belakangan ini. baik. Tadi ada Bris dan Raja, singkat saja seperti apa rekomendasinya? Kalau kita lihat ya, BRIS terlebih dahulu, di mana BRIS itu sekarang berada pada level konsolidasi. Ini setelah sideways kurang lebih dari awal September ini menarik ya. Kita rekomendasikan untuk trading buy BRIS ya, di mana kita patut cermati untuk level resistennya di level 3.200 sebagai level resisten untuk BRIS. Sekarang kan hampir 3.000 ya, 3.200 sebagai level resisten Agak BRIS. sempit ya kalau Namun masuk sekarang 2990. 200 perak saya rasa untuk swing sih oke sih Mbak. Baik. Raja. Nah, kalau raja ya, sebentar. Raja kita lihat ya. Raja nih setelah mengalami koreksi ya, kita lihat ada flow asing yang masuk ya. Dimana kalau kita lihat potensi yang ada untuk pattern penan ya, Hmm, kita rekomendasikan untuk trading buy, di mana angka resisten yang perlu kita cermati untuk Raja adalah di level 1900 sebagai level resisten pertamanya. Namun perketat level stop lossnya untuk Raja apabila Raja menembus level support 1700 sebagai level support selanjutnya. baik, itu dia rekomendasinya. Untuk saham-saham sebenarnya masih ada direkomendasikan BRMS buy on weakness ya di posisi target price 392 sampai 404, stop loss jika di bawah 374, bullish continuation, entry level 376 sampai 386. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Henry, terima kasih untuk sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi pemirsa dimanapun berada. Pak Henry, sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa lagi. Thank you, Mbak Prisa. Thank you.